360-degree reality. Sunset beach, I don't need HGTV. I want the real thing, living off a dream. And hello, welcome back, it's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku pengen ngobrolin beberapa cushion yang akan aku review side to side untuk mempermudah kalian juga dalam menentukan cushion kalau kalian lagi nyari cushion. Dan cushion ini juga hasil dari beberapa rekomendasi teman-teman online aku dari question box yang aku buka di Instagram. Dan aku juga mau tahu kalau tipe kulit aku adalah combination to oily, jadi di area T-zone ini sangat-sangat berminyak, di area bawah ini kering, jadi bisa dibilang setiap pakai make up yang rentan cakey dan crack itu adalah area-area bawah ini. Nah, cushion yang akan aku review side to side ini jatuh kepada 4 produk ini. Yang pertama ada Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion, kemudian ada Something Human Breathable UV Cushion, terus ada Lucky Holy Flawless BB Cushion, dan yang terakhir ada Bare and Bliss True Beauty Inside Cushion. Oh iya, aku juga mau tahu karena aku nggak mau kalian ketinggalan, jadi semua produk ini itu semuanya aku beli di Shopee karena mereka tuh lagi ada Shopee 66 rumah dan hobi sale yang udah berlangsung dari 16 Mei sampai 6 Juni 2022 ini. Dan emang diskon itu rupa-rupa banget, kayak ada gratis ongkir ekstra, ada serba 30.000, bahkan ada super diskon dari 60%. Jadi aku saranin banget kalian buat mampir ke Shopee deh. Nah, oke, lanjut. Untuk mempersingkat durasi dan biar kalian juga lebih mudah, aku bakal pisahin penggunaan side to side dari produk ini masing-masing 2 sesuai sama tone-nya di kulit aku. Jadi yang mirip-mirip aja. Dan nanti di akhir video akan aku simpulin masing-masing dari produk ini kayak gimana. Oke, yang pertama aku bakal pakai side to side antara Something sama si Wardah ini karena mereka tone-nya rada mirip gitu di kulit aku. Nah, oke, kita zoom in untuk liatin segala kekurangan yang ada di wajah aku biar coveragenya lebih kelihatan. Dan kali ini aku juga sengaja nggak pakai apapun, cuma pakai skincare aja dan alis aja. Aku sengaja nggak pakai concealer untuk liatin gimana performa masing-masing cushion dalam mengcover dark circles atau mata panda. Sebelah sini aku bakal pakai cushionnya Something. Salah satu yang aku suka banget dari cushion itu adalah gimana coveragenya yang oke banget di kulit. Itu memang medium to high coverage. Jadi kerennya untuk layer pertama aja itu udah benar-benar bisa ngecover hampir seluruh dari bekas jerawat aku tadi. Dan untuk ngecover kemerahan juga di area pinggir hidung aku, itu dia cukup cakep. Nggak cukup cakep, bahkan benar-benar ngecover kemerahan juga dengan baik dan benar gitu. See? Cakep banget. Dia tuh finishnya matte, jadi benar-benar nggak glowy sama sekali, tapi bukan matte yang dead matte yang benar-benar kering hampir menuju crack gitu, nggak sama sekali. Jadi rasanya tuh masih lembab, masih ringan juga, kayak hampir kayak nggak pakai apa-apa gitu di kulit. Dan aku suka karena performanya oke banget dengan coverage yang medium to high gitu. Jadi kayak gak heran kenapa orang pada suka sama cushion ini. Nah, si Something ini juga tuh dia punya oil contour yang cukup bagus di kulit aku. Bisa dibilang bagus banget sih, karena kulit aku yang combination to oily biasanya kalau make up tanpa di set sama sekali, setelahnya itu 2 jam kemudian udah pasti berminyak. Jadi kayak benar-benar minyak itu banyak banget gitu. Tapi pas aku coba pakai Something ini tanpa di set sama sekali, dia cukup nahan minyak aku tuh selama 4 jam. 4 jam itu baru kelihatan agak glowy gitu, tapi bukan yang berminyak banget. Jadi applause untuk itu. Tapi dia lumayan oksidasi sih, walaupun nggak yang berat gitu. Jadi aku tetap saranin kalian buat pilih shade yang match sama warna kulit kalian atau yang satu tingkat lebih terang dibanding warna kulit kalian. Jangan pilih yang lebih gelap biar nggak kelihatan kusam setelahnya. Nah, yang bagian sebelahnya aku mau pakai yang Wardah Color Fit ini. Dia emang warnanya, aku kira shade ini tuh biasanya cocok match sama warna skin tone aku, tapi ternyata dia cukup terang, bunda. Cuman pas aku cek juga ternyata dia juga oksidasi. Jadi emang makin lama pas aku pakai itu benar-benar warnanya lama-lama ya match sama warna skin tone aku. Jadi saran aku jangan pilih warna yang lebih gelap biar nggak kusam seperti biasa. Cuman yang nggak aku expect adalah dia ini punya finish yang matte, benar-benar cukup matte. Jadi buat yang punya kulit kering, aku kurang merekomendasikan. Kering tuh dalam arti kayak bersisik gitu ya, biar nggak makin kelihatan gitu. Nah, cushion ini tuh emang aku lihatnya dia punya coverage yang cukup tinggi, bisa dibilang medium to full coverage. Sesuai balik lagi ke seberapa banyak kalian pakai produknya. Tapi yang aku tidak expect adalah ya tadi balik lagi, ini mungkin di kamera kelihatannya flawless sekali, tapi di real life-nya aku melihat beberapa crack di area ini. Pokoknya yang di area kering, karena di sini aku lagi agak kering. Terus di area ini juga lagi agak kering, jadi benar-benar makin dibikin kelihatan gitu si kulit yang memang lagi keringnya gitu. Tapi aku rasa cushion ini kalau mau dipakai kondangan, pokoknya ke acara-acara yang biasanya membutuhkan makeup yang full coverage, ini oke banget sih. Dan yang gak aku expect adalah oil controlnya. Dengan harga yang paling affordable dibandingin 3 cushion tadi, dia punya oil control yang oke banget. Mungkin karena dia tadi finishnya itu bener-bener matte dibandingin semuanya, dibanding ketiga cushion tadi. Dia cukup nahan minyak di kulit aku bahkan
5 jam itu masih kayak glow-nya itu masih dikit banget. Jadi cakep sih menurut aku oil controlnya. Aku rasa buat yang punya kulit berminyak yang tidak ada crack sama sekali, kayaknya bakal suka sama cushion ini. And that is that. Untuk penggunaan daily atau sehari-hari, aku dengan kulit aku yang combination to oily merasa tidak ada keharusan untuk setting cushion ini pakai setting powder atau setting spray setelahnya, karena ya tadi oil controlnya udah oke, dan kalau makin dipakein bedak aku ngerasa makin agak tebel gitu rasanya. Nah, ini hasilnya setelah dioksidasi kurang lebih 5-6 menitan. Dan kalau kalian bandingin tadi sebelumnya pas aku pakai Wardah pertama kalinya itu kan warnanya kayak kuning terang benerang gitu ya. Sekarang dia benar-benar match sama warna kulit aku. Kalau dibandingin sama something ini tadi pas pertama kali pakai emang match banget, cocok banget sama warna kulit aku, tapi pas udah oksidasi jadi agak kusam, agak gelap gini loh. Jadi saran aku untuk Wardah ini kalian pilih yang warnanya satu tingkat lebih terang dibanding warna kulit kalian, biar pas udah teroksidasi jadi warnanya benar-benar match sama warna kulit kalian. Dan aku mau liatin apakah mereka berdua transfer proof atau tidak. Surprisingly aku nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, tapi Wardah ini tuh dia lebih transfer dibandingin si something, cuman warna ini emang transfernya masih minim gitu loh. Walaupun matte dia masih sedikit transfer, cuman ya tidak mengganggu sama sekali. Dan aku mau tes juga gimana dia ketahanannya setelah kena air, atau lebih tepatnya waterproof atau tidak. Kalau yang ini benar-benar cukup jelas banget, kalian bisa lihat, ini kelihatan banget si Wardah ini benar-benar transfer, sedangkan si something masih tahan. Aku gak heran sumpah kenapa si something ini banyak banget yang cinta, bahkan aku pun suka banget sama si something ini. Nah oke, lanjut. Sekarang penggunaan side to side dari Lucky dan BNB. Kita mulai dari BNB dulu. Si BNB ini tuh dia klaimnya full coverage, jadi aku pengen liatin seberapa full coverage-nya dia. Voila, kayak langsung hilang aja gitu si bekas jerawatnya. Ini aku tambahin lagi. Langsung hilang. Cuman yang memang sulit dari BNB ini adalah shade-nya. Jadi warna kulit aku sendiri itu dia aku rasa lebih cocok di shade yang 02, sedangkan yang 02 itu di mana-mana sold out. Aku rasa kayaknya itu shade warna kulit orang Indonesia kali ya. Jadi makanya benar-benar semua orang pada pilihnya itu shade itu gitu. Jadi karena udah kehabisan di mana-mana, aku pilih shade 03, dan ternyata shade 03 lumayan match sama warna kulit aku. Gak lumayan, bahkan bisa dibilang match. Terus dia finishnya di kulit aku tuh satin, dan aku suka banget sama produk-produk yang finishnya satin, terutama cushion, karena emang bakal kelihatan lebih natural. Ditambah si BNB ini rasanya benar-benar ringan banget, kayak aku nggak ngerasa pakai apapun di atas kulit aku. Kita coba tutupin si dark circle aku. Voila, tertutup dengan baik dan sempurna. Apa itu concealer? Kalau bekas jerawat aja ketutup, apalagi yang kemerahan ini. Kita coba ya. Di antara 3 cushion lainnya aku paling suka sama puffnya si BNB ini karena ujungnya runcing kayak telur, jadi jangkauannya juga lebih oke, jadi aku nggak perlu bantuan beauty sponge gitu loh. Terus cushion ini juga oksidasi walaupun ringan banget, bahkan hampir nggak kelihatan di kulit aku. Cuman ya sekalian aku saranin jangan pilih warna yang lebih gelap dari warna kulit kalian biar nggak kelihatan kusam. Terus untuk oil controlnya aku ngerasa dengan finishnya yang satin dia masih biasa aja, jadi aku masih tetap harus set dia pakai powder atau setting spray setelahnya. Tapi so far tetap aku suka banget sama hasilnya di kulit aku, karena tetap kerasanya tuh lembab, ringan, dan kayak nggak pakai apa-apa. Dan kemarin juga aku sempat nyobain produk ini dalam keadaan kulit aku yang lagi agak kering ngelupas di area pinggir hidung, dan ternyata dia nggak bikin kulit aku makin kelihatan kering bersisiknya gitu. Jadi kayak tetap kerasa lembab, nggak cakey, pokoknya enak banget seriusan. Terus kayaknya aku harus ingetin ke kalian kalau produk ini itu rada susah buat dibersihin, at least di kulit aku. Jadi kemarin aku nyobain bersihin dia dengan double cleansing, triple cleansing, dan aku baru ngeh kalau ternyata dia lumayan susah ya kalau dibandingin 3 cushion lainnya tadi untuk dibersihin. Jadi saran aku mau ingetin banget kalau make sure untuk melakukan double atau triple cleansing kalian ketika kalian menggunakan produk ini supaya besoknya tidak berakhir ke mede, beruntus, dan jerawat. Dan untuk tekstur dari produk ini tuh memang pas aku pakai pertama kali itu finishnya agak satin gitu feelsnya, tapi ketika dia udah ngeset kerasa dia matte tapi tidak dead matte, jadi benar-benar masih kerasa ngelembabin, mirip banget sama teksturnya something si Human tadi. Lanjut ke wajah sebelahnya, aku mau pakai Lucky. Dia punya coverage yang klaimnya medium to full, tapi aku mau ngasih lihat gimana dia nge-cover si bekas jerawat kemerahan aku ini. Kalau dibandingin 3 cushion tadi, si Lucky ini finishnya paling natural menurut aku, paling skin light finish sesuai sama klaimnya. Jadi benar-benar kayak kulit
tapi dibikin lebih sehat. Jadi kayak my skin but better. Dan itu yang bikin aku ngerasa dia coveragenya tidak sesuai klaimnya di kulit aku ya. Jadi dia klaimnya itu medium to full coverage, tapi di kulit aku rasa medium coverage karena memang dia tidak bisa sepenuhnya nge-cover bekas jerawat aku. Walaupun udah aku build up beberapa kali, beberapa layer, tetap masih kelihatan aja gitu bekas jerawatnya. Jadi aku rasa cushion ini memang lebih cocok untuk kalian yang tidak punya concern khusus gitu untuk nge-cover bekas-bekas jerawat atau segala noda hitam yang ada di wajah. Cuman yang aku suka dari produk ini itu adalah skin light finishnya itu, karena kan di area bawah aku ini kering ya, jadi rentan ada kulit bersisik, kelupas. Tapi ketika aku pakein produk ini, itu dia nggak bikin kulit di area itu makin kelihatan gitu loh keringnya. Itu dia bahkan jauh lebih natural, jauh lebih ringan hasilnya dibandingin BNB sekalipun, dibandingin ketiga cushion lainnya. Jadi aku sekarang sama sekali nggak ngelihat ada crack atau keki atau kulit yang kelihatan bersisik sama sekali. Nah, untuk nutupin kemerahan di pinggir hidung ini, aku mau kasih lihat. Kalau kalian lihat, itu masih agak sedikit ada kemerahan kalau dibandingin sama BNB tadi, benar-benar nutupin kemerahan aku sepenuhnya. Jadi itu kenapa aku bilang dia di aku coveragenya itu bisa dibilang medium. Dan si cushion ini tuh termasuk ke dalam salah satu cushion yang tingkat oksidasinya itu cukup ringan. Jadi walaupun aku pilih shade Clio, pas udah oksidasi dia nggak bikin kulit aku kusam. Dan kalian bisa lihat untuk under eyes yang BNB itu yang klaimnya full coverage, emang beneran full coverage, benar-benar nutupin, nggak sepenuhnya nutupin tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan si Luki ini. Ini aku udah build up beberapa kali, aku udah pakai 2-3 layer, tapi dia tidak sepenuhnya menutup si dark circle aku. Tapi kalau kalian suka sama produk yang super natural dan skin like finish, kalian gak ada salahnya cobain produk ini karena dia salah satu the best juga menurut aku. Dan untuk si under eye-nya bisa kalian akal-akalin pakai color corrector atau concealer. Terus salah satu kekurangan dari kedua produk ini yang anehnya sama kekurangannya adalah mereka itu ketika aku baru beli, pas aku baru pakai dan ambil produknya, kayak yang ambil dikit banget. Aku nggak paham apa isinya yang dikit atau emang gampang habis, cepat habis, sumpah aku nggak paham. Cuman yang jelas yes, itu kesamaan mereka. Terus selain itu shade-nya, pilihan shade mereka itu masih benar-benar minim. Untuk Luki, terakhir kali aku tahu adalah pilihan shade-nya masih 3, cuman aku nggak tahu apakah mereka udah nambah shade lagi. Cuman yang jelas BNB yes, dia masih 3 shade. Jadi aku rasa buat yang punya kulit sawo matang, tang itu masih agak sulit buat menjangkau shade-shade yang mereka punya. Oke, aku mau cobain tes transfer proof dari kedua produk ini pakai masker. Aku nggak yakin di kamera bakal kelihatan, cuman aku bakal kasih lihat lebih jelasnya. Cuman yang jelas si BNB ini tuh dia lebih transfer. Jadi mereka berdua sama-sama transfer, cuman BNB ini lebih transfer dibandingin si Luki ini. Padahal tadi BNB lebih dulu aku apply, jadi harusnya dia udah ngeset, cuman yes dia transfer. Itu kenapa aku rasa dia memang masih harus di set pakai setting spray atau setting powder. Oke, lanjut kita tes transfer proof, apakah dia tahan air atau tidak. Ini lebih kelihatan di kamera. Kalau kalian lihat ini yang BNB, dia lebih tidak transfer proof, jadi lebih banyak dia transfernya kalau dibandingin sama Luki. Jadi mereka berdua sama-sama transfer, cuman ya sebanyakan BNB. Nah, untuk kesimpulan dari keempat produk ini, dari tingkat oksidasinya yang paling tinggi intens itu si Something, terus kedua Wardah, ketiga Luki, dan keempat BNB. Yang BNB ini aku hampir nggak kelihatan si oksidasinya. Terus untuk oil control atau kemampuan nahan minyaknya itu yang paling oke di kulit aku adalah si Wardah, terus kedua Something, ketiga Luki, dan keempat BNB. Yang BNB balik lagi aku bilang tadi, untuk mendapatkan oil control yang baik harus di set pakai setting powder atau setting spray. Sedangkan untuk Wardah ini dia benar-benar nahan minyak, tapi ya gitu hasilnya benar-benar matte aja. Terus selain itu, dari segi kemudahan untuk dibersihinnya itu yang paling susah untuk dibersihin menurut aku si BNB. Jadi wajib banget namanya triple atau double cleansing. Terus kedua Wardah, yang ketiga Something, dan keempat Luki. Luki paling gampang benar-benar, bahkan pakai tisu basah juga hilang. Nah, untuk kekurangannya masing-masing, untuk Wardah, aku rasa kalau kalian punya kulit kering, aku nggak rekomendasiin buat coba produk ini karena dia benar-benar bikin makin kelihatan si crack atau kulit-kulit kering dan bersisik itu, walaupun dia paling murah dan coveragenya cukup tinggi. Sedangkan untuk Luki, buat kalian yang mau cover banyak hal di wajah kalian, aku kurang rekomendasiin produk ini, walaupun produk ini paling natural dan paling kerasa ringan di kulit aku.
Terus untuk BNB dan Something, aku rasa mereka cocok banget untuk semua tipe kulit. Cuman kalau kalian concernnya lebih untuk mengcover segala masalah yang ada di wajah, kalian bisa pilih BNB. Cuman minusnya ya tadi dia rada transfer, jadi paling harus di set lagi pakai setting powder atau setting spray. Sedangkan untuk Something, kalau kalian nggak terlalu peduli sama coverage, tapi kalian pengen bener-bener transfer proof, jadi nggak transfer ke masker, kalian bisa pilih si Something ini. Tapi ingat, dia oksidasinya lumayan tinggi. So yes, kayak segitu aja review dari aku. Semoga kalian terbantu atas video ini, dan kalau iya, silahkan klik thumbs up-nya. Dan kalau kalian tertarik buat nyobain produk-produk ini, bisa langsung mampir ke description box aku. Di sana ada link yang aku cantumin dan kalian bisa langsung klik dan langsung belanja. Dan aku juga mau ingetin kalian jangan sampai ngelewatin promo puncak di Shopee di 6 Juni ini, karena bakal ada banyak promo lagi di sana. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan mampir ke Instagram aku @nadiamasyur. So, kayaknya segitu aja dari aku. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.